Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Amirah Islami Nurananda dari SD Muhammadiyah 15 Surabaya. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Maryam ayat 16 hingga 26. Maryam sapaannya, ia lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ia diasuh dan dibesarkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah beribadah kepada Allah. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Pria itu ternyata malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Maryam menjawab, "Bagaimana aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina." Malaikat Jibril pun berkata, "Hal demikian mudah bagi Allah. Itu salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Terimalah amanah dari Allah dengan hati yang tentram." Sungguh, Maryam masih bingung. Hamil tanpa menikah, bagaimana menerangkan kepada masyarakat? Akan tetapi, inilah amanah Allah. Maryam menerimanya dengan sukacita. Setelah kandungan Maryam mulai membesar, Maryam kemudian pergi dari kota ke tempat yang jauh. Maryam berkata, "Aku harus pergi dari sini sebelum ada yang melihat kandunganku. Tapi kemana aku harus pergi? Sebaiknya aku terus berjalan saja. Semoga aku menemukan tempat tinggal di sana." Maryam terus berjalan ke arah timur. Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih dengan keadaannya sekarang, yaitu mengandung seorang anak tanpa perantara seorang suami. Maryam pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini. Sesungguhnya hamba hanyalah manusia yang lemah, tanpa ada kekuatan dari Engkau, ya Allah." Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hal itu ia lakukan agar tidak ada yang mencurigai perubahan bentuk perutnya. Akhirnya, saat yang ditunggu telah tiba. Maryam merasa dirinya akan melahirkan. Rasa yang teramat sakit membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian, Maryam berhenti dan duduk di bawah pohon kurma. Maryam berkata, "Ya Allah, apakah sekarang saatnya hamba melahirkan bayi yang mulia ini? Ya Allah, tenagaku mulai habis. Hamba merasa tidak sanggup lagi, ya Allah." Maryam merasa sangat putus asa. Tenaganya habis untuk berjalan. Ia merasa haus dan lapar. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril. "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Maryam berkata, "Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tenagaku terisi kembali. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Sebentar lagi kau akan lahir ke dunia ini. Dengan penuh susah payah, menahan rasa sakit, diwarnai dengan cucuran keringat, air mata, dan darah, Maryam akhirnya melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci. Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, engkau lahir dengan selamat, Nak. Ibu sangat bahagia sekali. Demikianlah akhir kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini diantaranya: 1. Hendaknya kita membiasakan diri untuk bersikap sabar dalam menjalani cobaan, seperti yang ditunjukkan oleh ibunda Nabi Isa alaihi salam. 2. Iringilah doa dengan usaha, karena itu merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. 3. Jangan berprasangka buruk kepada Allah, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.